Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dalam kehidupan manusia ada dua hal yang bisa mendatangkan luka dan kesedihan yang luar biasa dalam hidup manusia. Yang pertama adalah kesedihan luka disebabkan karena orang yang dikasihnya meninggal. Dan yang kedua adalah hal yang bisa mendatangkan luka, yang mendatangkan kesedihan yang besar dari manusia adalah tak kala dia ditolak oleh sesamanya, terutama adalah orang yang sangat dekat, yang sangat dia kasihi. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kehidupan manusia ada tiga hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh dikasihi, manusia butuh dimengerti, manusia butuh diterima oleh orang lain. Dan penolakan kita lihat adalah satu tindakan yang melanggar setiga hal ini. Tidak heran bahwa penolakan itu bisa mendatangkan luka yang mendalam, mendatangkan kesedihan yang begitu besar. Dan penolakan itu mendatangkan luka yang bisa mendatangkan kerusakan bagi hidup orang itu, bahkan mendatangkan kerusakan bagi orang di sekitarnya. Bagaimana kita menghadapi bila kita ditolak dan mendatangkan luka? Ada yang menganggap bahwa kita ya jangan menolak orang lain, dan jangan juga mendatangkan hal-hal yang bisa melukai orang lain, maka kita juga tidak akan ditolak dan dilukai oleh orang lain. Apakah bisa begitu? Manusia yang punya natur dosa di dalamnya, bisakah dia bisa menjadi manusia yang tidak menolak orang lain lagi, yang tidak mendatangkan luka? Ini menjadi satu pertanyaan. Dan kalaupun dia bisa melakukannya, kita melihat Tuhan sendiri menjadi contoh. Di dalam hidupnya Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Di dalam hidup manusia, di dalam kehidupan Tuhan, dia tidak pernah melukai orang lain. Tapi kita melihat baru saja dia mulai pelayanannya, dia sudah mulai ditolak oleh orang. Bahkan orang yang menolak dia adalah yang pertama kita dapatkan adalah kaum keluarganya, orang-orang dekat, saudara-saudaranya menolak dia. Tentu ini mendatangkan luka di dalam hati Tuhan. Walaupun dia adalah Tuhan 100%, dia adalah juga manusia 100%. Dia bisa mengalami luka oleh karena penolakan dari kaum keluarganya, saudaranya. Dan yang kedua kita melihat dia ditolak oleh pemimpin-pemimpin agamanya. Kita lihat Tuhan tidak pernah menolak, Tuhan tidak pernah melukai, tetapi dia mengalaminya. Apa yang menyebabkan kaum keluarganya menolak dia? Firman Tuhan katakan karena mereka mendengar tentang suatu hal yang akhirnya mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak waras lagi dan mereka mau mengambil dia. Hal tentang apa yang mereka dengar? Tentu adalah semua yang mereka dengar bersifat hoak atau sesuatu yang tidak benar. Mungkin mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus melanggar hari Sabat. Benarkah Tuhan melanggar hari Sabat? Tentu tidak. Tuhan sedang ingin meluruskan pandangan mereka dan apa yang mereka lakukan pada hari Sabat yang sebenarnya tidak benar. Sabat itu Tuhan berikan untuk manusia dan untuk kebaikan manusia. Jadi Sabat itu diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Jadi Tuhan memberikan Sabat kepada manusia adalah untuk kebaikan manusia itu. Supaya manusia mengambil hari Sabat itu datang beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Hari Sabat adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk beristirahat. Dia sudah sekian hari bekerja sedemikian rupa, dia harus beristirahat, mengistirahatkan pikirannya, hatinya, batinnya, kerohaniannya, supaya dia disegarkan kembali. Dan hari Sabat adalah satu hal yang indah yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya ini menjadi momen untuk mengingat betapa Tuhan mengasihi manusia, sehingga kesempatan itu untuk mereka lebih mengingatkan kasih Tuhan, untuk mereka bisa berbuat kepada Tuhan dan kepada sesama,
berbuat baik kepada sesama, menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang Tuhan lakukan. Dan kita melihat pemimpin-pemimpin agama menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang dia. Dan ini didengar kaum keluarganya, ini dengar saudara-saudaranya, dan mereka menolak dia, dan mereka mau mengambil dia, dan menganggap dia tidak waras. Dan yang kedua, apa yang membuat mereka menganggap bahwa Tuhan sudah tidak waras? Kita perhatikan, mereka mendengar tentang sesuatu hal. Tentang apa? Bahwa oleh karena pekerjaan itu membuat dia waktu untuk makan pun tidak ada. Mereka bilang ini gila, ini bisa merusak dia. Jadi kita melihat mereka ada niat baik, tapi dengan konsep yang salah. Mereka mengambil dia dan menganggap dia gila. Dan yang ketiga, mereka mendengar bahwa dia melakukan berbagai mujizat yang membuat banyak tanda. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa air menjadi anggur adalah tanda yang pertama Tuhan buat. Mujizat yang pertama Tuhan buat. Artinya bahwa selama 30 tahun bersama dengan keluarganya, bersama dengan kerabatnya, saudara-saudaranya, dia tidak pernah membuat mujizat, dia tidak pernah membuat tanda-tanda. Jadi mereka mendengar tentang hal itu kemudian berprasangka buruk, atau oleh karena dengar hal itu yang mendatangkan prasangka buruk itu yang membuat mereka menganggap bahwa ini akal-akalan dia, oleh karena otaknya sudah gila, dia sudah tidak waras, dia harus diambil karena dia sudah tidak waras. Kita melihat penolakan yang begitu menyakitkan, menganggap dia sudah gila, dia sudah tidak waras. Dan yang kedua, dia mengalami penolakan dari pemimpin-pemimpin agamanya. Pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya memimpin sekarang menolak dia. Apa sebabnya mereka menolak dia? Apakah mereka menolak akan pengajaran Tuhan? Tidak. Mereka tidak menolak pengajaran Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pengajaran Tuhan, tidak ada yang salah. Mereka berulang kali menginginkan mendapatkan kesalahan dari pengajaran Tuhan, tapi mereka tidak menemukannya. Akhirnya mereka mencari cara-cara, membuat kasus-kasus sulit untuk mendapatkan kesalahan Tuhan, tapi mereka tidak dapat. Jadi pengajaran Tuhan tidak ada yang salah, jadi itu tidak dapat mereka tolak. Dan yang kedua, mujizat yang Tuhan perbuat, apakah ini yang membuat mereka menolak Tuhan? Juga tidak, karena mereka juga mendapatkan bahwa apa yang Tuhan perbuat itu tidak dapat diperbuat oleh seseorang jikalau tidak datang dari Tuhan. Jadi mereka tidak menolak mujizat yang Tuhan buat. Tetapi apa yang membuat mereka menolak Tuhan adalah karena mereka iri dan dengki kepada Tuhan. Mereka menolak dia, mereka tidak suka, mereka kemudian benci. Itulah yang membuat mereka menolak Tuhan. Bukan karena pengajaran, bukan karena apa yang Tuhan buat mujizat itu, tetapi mereka tidak suka karena Tuhan semakin populer, Tuhan semakin disukai oleh banyak orang. Itu yang membuat mereka ini tidak suka, oleh karena iri dan dengki. Jadi dari sini kita melihat bahwa walaupun kita tidak pernah menolak orang lain, kita tidak melukai orang lain, kita bisa tetap dilukai dan ditolak oleh orang lain. Bukan berarti kemudian kita antipati, bukan. Ini menjadi satu kesiapan bagi kita. Seberapa baiknya pun kita lakukan, kita bisa tetap ditolak dan bisa mendatangkan luka. Dan kesiapan hati ini bisa membuat kita menghadapi dengan lebih baik lagi. Ada yang mengatakan berikan penjelasan supaya kita tidak ditolak, supaya mereka mengerti kita tidak ditolak. Benarkah demikian? Kita memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau kita perhatikan perikop ini, ayat demi ayat, orang mengira Tuhan sedang memberikan penjelasan supaya dia tidak ditolak. Tidak. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang hakiki kepada mereka supaya mereka mengerti apa yang benar. Jadi Tuhan tidak sedang menjelaskan untuk mereka terima dia. Karena kita melihat seberapapun usaha Tuhan untuk memberikan penjelasan, tetap saja dia ditolak oleh sebagian besar orang Farisi, sebagian besar ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama. Mereka tetap menolak dia. Kenapa? Karena mereka iri dan dengki. Mereka tidak suka. Walaupun Tuhan menjelaskan, mereka tetap saja menolaknya. Ini juga pembelajaran bagi kita. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan penjelasan. Kalau ada kesalahpahaman, kita perlu memberikan penjelasan. Tapi satu ingatan bagi kita,
bahwa seberapapun kita memberikan penjelasan, kalau dia sudah benci, kalau dia tidak suka, tetap saja dia menolak. Supaya kita ada kesiapan di dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita menghadapi bila kita ditolak? Yang bisa mendatangkan luka. Kita harus melihat lebih dahulu mengapa, dari mana datangnya hati yang tertolak. Mengapa kita bisa merasakan tertolak? Ini dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian. Di mana kala Tuhan Yesus datang, di mana Tuhan datang mencari manusia. Manusia, apa yang dilakukan manusia itu? Mereka bersembunyi. Tuhan dengan kasih-Nya datang kepada mereka walaupun mereka sudah berdosa. Tuhan dengan kasih-Nya mencari mereka. Kalau dengan keadilannya, Tuhan pasti harus menghukum. Bahkan mereka harus dibunuh. Tuhan tidak perlu cari lagi. Kenapa Tuhan cari? Karena Tuhan mengasihi manusia itu. Tapi kita melihat mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka merasa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka perbuat itu sudah membuat Tuhan menolak mereka. Oleh karena itu membuat mereka bersembunyi kepada Tuhan. Bersembunyi. Ada perasaan tertolak. Kita melihat dosa telah merusak harga diri manusia. Sehingga dia tidak merasa lagi bahwa dirinya penting, bahwa dirinya berharga, bahwa dirinya dihargai itu. Dosa telah membuat manusia merasa bahwa dirinya ditolak oleh Tuhan. Bahkan kita lihat, walau Tuhan ingin membimbing manusia untuk mereka menyadari bahwa mereka sudah berdosa, Tuhan sedang membimbing mereka untuk menyadari mereka berdosa. Untuk mereka datang mengakui dosa, mereka datang kepada Tuhan memohon ampun. Tapi apa kita lihat? Tuhan dengan kasih-Nya membimbing mereka. Tapi Adam melakukan satu tindakan diakibatkan penolakan itu. Apa yang dia lakukan? Dia membela diri dengan menyalahkan orang lain. Dia membela diri dengan menyalahkan orang lain. Bukankah ini hal-hal seperti ini bisa kita temukan di tengah masyarakat, di tengah kehidupan, bahkan mungkin itu kita lakukan. Apapun itu, kita tidak mengintrospeksi ke dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita bela diri kita. Bahkan seringkali kita mempersalahkan orang lain oleh karena kasus itu. Bahkan lebih jauh lagi kita melihat penolakan itu bisa mendatangkan sesuatu yang bersifat merusak. Di mana manusia akhirnya menyorang orang lain. Bahkan tidak jarang bisa terjadi pembunuhan. Itulah yang dilakukan Kain. Tuhan tidak menolak Kain. Tuhan menolak persembahannya karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi penolakan itu mendatangkan sakit hati, membuat dia iri dan dengki kepada adiknya Habel, dan kemudian menyerang Habel dan membunuhnya. Kita melihat penolakan itu bukan hanya menolak, merusak diri, tapi juga merusak orang lain. Bisa mendatangkan kerusakan. Penolakan bisa menghasilkan penolakan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu lihat berbahayanya penolakan ini. Bahkan di dalam Alkitab ada suatu tragedi oleh karena penolakan, di mana peristiwa yang terjadi antara Daud dan anaknya Absalom. Tak kala Absalom merasa dirinya ditolak oleh bapaknya, apa yang dia perbuat? Sakit hati dia lampiaskan dengan berbuat baik. Kelihatan baik. Jadi kita melihat bahwa penolakan bisa menyebabkan tragedi yang luar biasa. Dia berbuat baik. Niat jahatnya dibungkus dengan perbuatan baik. Dengan cara bagaimana? Dia berdiri di pintu gerbang istana. Setiap orang yang mau datang kepada bapaknya untuk minta advice, minta pertolongan dan sebagainya, dia layani mereka dengan baik. Karena dia adalah putra mahkota. Dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya juga kepintaran sehingga dia bisa melayani mereka dengan baik. Itu perbuatan baik, bukan? Perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu adalah sesuatu kamuflase untuk satu niat yang jahat kepada bapaknya sendiri. Pada bapaknya itu kita melihat, benarkah dia menolak anaknya? Tidak. Dia mengasihi anaknya, tetapi karena kelemahan, keterbatasannya membuat dia tidak dapat mengungkapkan kasih. Dan hal itu membuat anaknya yang merasa tertolak itu melakukan hal yang begitu tragis kepada bapaknya. Setelah dia mendapatkan kekuatan, dia melakukan pemberontakan kepada bapak. Kita melihat
Penolakan bisa mendatangkan hal-hal yang begitu menyedihkan. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Kita melihat penolakan itu disebabkan oleh karena rusaknya harga diri. Oleh sebab itu kita perlu memperbaiki harga diri kita supaya kita bisa menghadapi penolakan dengan positif. Bahkan semakin hari semakin kita bisa berbagi. Caranya bagaimana? Yang pertama yang kita harus sadari bahwa Tuhan kita mengasihi kita. Bahkan dia rela mati bagi kita supaya dosa kita boleh dihapuskan melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita seberapapun jahat dan dosa kita. Firman Tuhan kata, datanglah kepada Dia, akuinya, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan diampuni dan kita boleh disucikan dari segala kejahatan karena Dia mengasihi kita. Itu harus kita sadari, itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Bagaimana dengan positif secara ilahi kita mendekatkan diri pada Tuhan, dan kita sadari benar bahwa Dia mengasihi kita, berharga di matanya hidup kita ini, dan Dia tidak pernah menolak kita. Kita datang kepada Dia, kita mendekatkan diri pada Dia, dan sadari juga bahwa tak kala kita ditolak, kita harus sadar itu belum tentu karena dosa dan kesalahan kita. Karena kita perhatikan firman Tuhan katakan, berbahagialah jikalau engkau dianiaya karena engkau ditolak oleh karena kebenaran. Berbahagialah kalau engkau ditolak, engkau dianiaya oleh karena aku, Tuhan Yesus, karena kita ada pengikut Kristus. Berbahagia. Itu menjadi pegangan bagi kita supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan positif. Jangan sampai penolakan itu membuat kita terlarut. Ya, kita menganggap oh kita ini salah, kita ini berdosa, kita ini sudah melakukan hal yang jahat dan sebagainya, kita ini tidak berguna dan sebagainya karena kita terlarut. Nah, itu harus hati-hati. Akhirnya kita menganggap bahwa kita ini adalah orang yang memang tertolak, kita memang orang yang buruk, kita memang orang jahat. Kita harus berpikir sedemikian, kita ini anak Tuhan. Biarlah kita terus berpegangan kepada kebenaran, kita terus ikut Tuhan setia. Kita tahu walaupun demikian ada penolakan, ada aniaya, tapi kita tetap berbahagia di dalamnya. Kita tetap bisa menjadi kesaksian yang baik. Dan di dalam penolakan itu pun kita bisa dapat belajar banyak hal. Ya, Tuhan katakan ampunilah mereka. Kenapa ampuni mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang rusak oleh karena ditolak oleh orang lain. Kita mengampuni mereka. Bahkan firman Tuhan katakan doakan mereka. Berbuatlah kasih pada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kasihan. Mereka sudah ditolak. Penolakan itulah yang membuat mereka menolak kita mungkin. Oleh sebab itu firman Tuhan kami berdoa, kita mengampuni mereka, berdoa bagi mereka. Bahkan penolakan itu membuat kita semakin kuat, semakin kita bersandar pada Tuhan. Bahkan penolakan itu membuat kita boleh semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik karena pertolongan-pertolongannya. Ini dapat kita lihat dalam kasus Ayub. Dia ditolak istrinya dengan begitu rupa. Dia mengatakan, bertekunkan engkau kepada Tuhan, kutukilah Allahmu dan pergilah mati. Kita melihat istrinya menolak dia begitu rupa. Bahkan teman-temannya yang kaya, yang kelihatannya baik sama dia, juga menolak dia, begitu menyakitkan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap mengasihi mereka, dia mengampuni mereka, bahkan berdoa untuk mereka. Dan yang terakhir, biarlah kita tetap kuat. Memang penolakan itu bisa mendatangkan sakit. Walaupun kita sudah memperbaiki harga diri kita dengan sebaik apapun, tetap saja penolakan itu mendatangkan luka, mendatangkan sakit. Tapi biarlah luka itu tidak membuat kita menjadi orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita bisa menjadi orang yang bisa tetap berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap setia pada Tuhan, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena kita tahu seringkali di dalam pelayanan yang terlalu banyak bisa mendatangkan luka, sakit hati. Tapi biarlah kita tahu di dalamnya Tuhan punya rencana yang baik. Biarlah tetap kita setia, kita tetap melayani Tuhan dan tetap memuliakan
namanya dan menjadi berkat bagi banyak orang.